Jemaat milik Tuhan, sebelum ibadah kita mulai, terlebih dulu kita akan bacakan warta jemaat untuk Minggu tanggal 6 September 2020. Warta jemaat yang pertama yaitu warga yang berulang tahun di minggu ini. Yang pertama yaitu Ibu Insani Septiani, berulang tahun tanggal 6. Yang kedua, Saudari Awang Anggi Prayogi, berulang tahun tanggal 6. Yang ketiga, Bapak Chandra Wicaksono, berulang tahun tanggal 7. Yang keempat, Ananda Angelica Putri Maharani, berulang tahun tanggal 7. Yang kelima, Bapak Nuriman, berulang tahun tanggal 8. Yang keenam, Ananda Raditya Kevin Adelio, berulang tahun tanggal 8. Yang ketujuh yaitu Saudari Selvia Tri Naftali, berulang tahun tanggal 10. Yang kedelapan, Bapak Joko Sugiyono, berulang tahun tanggal 10. Yang kesembilan, Saudari Erina Arila Vilov Krista Prakoso, berulang tahun tanggal 11. Yang ke-10, Ibu Putri Eva Sumaryaningrum, berulang tahun tanggal 11. Yang ke-11, Ananda Yeskiel Fredrik Kristaviano, berulang tahun tanggal 11. Yang ke-12, Ibu Elok Sekarwati, berulang tahun tanggal 12. Dan yang ke-13, Ananda Betania Anggria Ayu, berulang tahun tanggal 12. Dan yang ke-14, Saudara Septian Fajar Sakti, berulang tahun tanggal 12. Kiranya Tuhan memberkati. Warta jemaat yang kedua yaitu ibadah Minggu Paskah masa transisi new normal. Untuk ibadah onstage atau tatap muka, Majelis GKJ Ambarawa dalam rapat pleno tanggal 27 Juli 2020 memutuskan yaitu ibadah masa transisi new normal bulan Agustus sampai September untuk ibadah onstage atau tatap muka di GKJ Ambarawa dilaksanakan mulai tanggal 2 Agustus 2020. Hal itu berdasarkan hasil verifikasi Satgas COVID-19 Kecamatan Ambarawa dan Kecamatan Banyubiru. Untuk ibadah dalam masa transisi di Induk pada bulan Agustus sampai September, bahasa pengantar yang dipakai yaitu bahasa Indonesia. Baru nanti setelah masa transisi yakni bulan Oktober dan seterusnya akan memakai bahasa Indonesia dan Jawa. Ibadah masa transisi new normal dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat. Dimohon kedisiplinan segenap warga yang ikut ibadah. Ibadah dilakukan dengan jadwal pembagian waktu sebagai berikut. Ibadah pagi pada pukul 9 untuk Ambarawa pagi dan Pepantan Banyubiru. Dengan sebelumnya diawali pemeriksaan suhu badan pada pukul 8.30. Dimohon hadir 30 menit sebelum dimulai ibadah jam 9. Ibadah sore pukul 16.30 untuk Ambarawa sore dengan diawali pemeriksaan suhu badan pada pukul 16.00. Sesuai protap dan anjuran Satgas, jumlah jemaat yang boleh hadir beribadah dibatasi, yakni separuh daya tampung gereja. Selanjutnya, majelis bersama pengurus tiap-tiap kelompok dipersilahkan mendata warga yang akan ikut ibadah, baik pagi maupun sore. Bagi warga jemaat yang belum bisa beribadah secara langsung, masih bisa beribadah di rumah, yaitu dari online. Mohon perhatian, dukungan, dan doa dari semua warga jemaat, kiranya Tuhan memberkati. Warta jemaat yang ketiga yaitu warga sakit. Mohon dukungan doa dari semua warga jemaat untuk yang pertama yaitu Ibu Siti Juwariah,
dari kelompok 2. Yang kedua Bapak Yonatan Soekarno dari kelompok 3. Dan yang ketiga yaitu Bapak Slamet Pujianto dari kelompok 5 yang sedang dalam masa pemulihan setelah rawat inap di RSU Ambarawa. Kiranya Tuhan memberkati. Warta jemaat yang terakhir yaitu bantuan masker dari BKSAG Kabupaten Semarang. Majelis GKJ Ambarawa telah menerima bantuan masker sebanyak 1 box dari BKSAG Kabupaten Semarang. Majelis beserta jemaat GKJ Ambarawa mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Demikian warta jemaat yang bisa kami bacakan. Untuk selengkapnya Bapak Ibu bisa membaca warta jemaat yang telah disediakan oleh gereja. Jemaat milik Tuhan, mari kita awali, kita mulai ibadah di pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, kita memuji, memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 21 bait yang pertama. Hari Minggu, hari yang mulia. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita awali ibadah dengan pengakuan demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Oleh karena itu terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari kita memakai bait yang kedua dari Kidung Jemaat nomor 21 sebagai wujud rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan. Hari Minggu, hari istirahat. Badan yang letih, firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa.
Adapun pengasuhan dosa kita akan ambilkan dari hukum kasih, yaitu dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yang demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dengan mengaca hukum kasih ini, kita sebagai manusia tentu banyak sekali akan dosa dan pelanggaran kita. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan sambil kita menyesali akan dosa-dosa kita melalui Kidung Jemaat nomor 29 bait yang pertama. Di muka Tuhan Yesus. Setelah kita mengaku akan dosa dan pelanggaran kita diperkenankan yaitu mendapatkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah diambil dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Keluaran 12 ayat 1 sampai 14 yang demikian firman Tuhan. Tentang perayaan Paskah, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor. Menurut jumlah jiwa, tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga, dan dipanggang mereka harusnya makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api.
Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Kita lanjutkan, kita akan mendapatkan petunjuk hidup baru yang diambilkan dari Roma 13 ayat 8 sampai 14. Petunjuk hidup baru yaitu Roma 13 ayat 8 sampai 14. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata perang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabuan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Mari kita sanggupi firman Tuhan tersebut melalui Kidung Jemaat 249 bait yang pertama, Serikat Persaudaraan. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam bersama-sama majulah di
Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini kita berkesempatan memberikan ucapan syukur kita dalam bentuk persembahan minggu hari ini. Adapun ayat pengantar terambil dari Mazmur 149. Ayat pengantarnya dari Mazmur 149 yang demikian firman Tuhan. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorak di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis, itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Sambil berada kantong, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 302, bait yang pertama, Ku Beri Persembahan. Terima kasih Tuhan, kami aturkan kehadirat-Mu karena Tuhan telah memelihara hidup kami dari pagi sampai dengan saat ini. Dan kiranya apa yang kami terima melalui berkat Tuhan dapat memberikan kegairahan dalam kami menyongsong kehidupan hari lepas hari. Dan ucapan syukur Tuhan kami aturkan kehadirat-Mu karena Tuhan sudah berkenan memberikan kami damai sejahtera dan sukacita serta kesehatan, keselamatan, kesejahteraan bagi kita semua dalam kami bergumul, dalam keluarga, dalam bermasyarakat, dalam bergereja, dan bernegara. Kiranya apa yang kami persembahkan di pagi hari ini Tuhan dapat memperbesar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan yang mengelola persembahan kiranya Tuhan Kau beri kebijaksanaan agar apa yang dikelola dapat memberikan manfaat kepada kami dalam bergereja di GKJ Ambarawa. Dan sebentar lagi Tuhan kami juga akan menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Setia Utomo. Kiranya apa yang kami dengar, kami rasakan dan akan kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari dapat memberikan motivasi kami, dorongan kami, kemampuan dan kepercayaan kami semakin tumbuh dalam kami menghadapi masa-masa saat ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesejahteraan bagi kami semua di warga GKJ Ambarawa khususnya serta masyarakat Ambarawa pada umumnya. Dan juga Tuhan kami tidak lupa mohon ampun apabila apa yang kami persembahkan melalui ibadah pagi hari ini dapat Engkau sucikan, dapat diterima dengan berkat-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara, bacaan Injil kita terima melalui kesaksian Injil Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20. Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata.
Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui bacaan demi bacaan, Keluaran, Roma, Mazmur, dan Matius, kita disodori tema persekutuan dalam kasih. Bapak Ibu yang terkasih, sejak awal pembentukan bangsa Israel, sebagaimana dikisahkan dalam kitab Keluaran 12, komunitas yang dibentuk dalam simbol ibadah rumah, ibadah keluarga, semuanya ditata, semuanya diatur dengan memperhatikan setiap kebutuhan masing-masing. Dan bangsa Israel mentaati apa yang menjadi perintah Musa. Sehingga mereka akhirnya bisa melakukan revolusi, melakukan perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu, dalam kitab Keluaran ini kita tahu apa maksud Tuhan membentuk sebuah persekutuan. Persekutuan dalam kasih, persekutuan yang saling peduli. Demikian pula ditandaskan dalam bacaan Roma 13, bagaimana menggenapkan kasih, mewujudkan kasih secara konkret. Di sana kita mendapati deretan bagaimana kita bisa mengekspresikan suatu persekutuan yang penuh cinta kasih. Ini menjadi harapan, menjadi goal, menjadi tujuan adanya persekutuan. Komunitas kasih itulah yang diidam-idamkan oleh setiap manusia di muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu, membentuk persekutuan dalam kasih, kita sudah mendapatkan banyak perintah, kita mendapatkan banyak contoh. Saya teringat sebuah film komedi, judulnya God Must Be Crazy. Ya, tentunya kita masih ingat film komedi ini. Film komedi yang sangat cerdas dan mengandung pesan yang sangat mendalam, pesan moral ya. Nah, salah satu episode dari, karena God Must Be Crazy itu ada seri 1, seri 2 dan seterusnya. Salah satu episode diceritakan komunitas suku ini tinggal di bagian selatan Gurun Kalahari, ya, di Afrika Selatan. Jadi suku ini digambarkan sebagai suku yang tadi saling menopang, hidup harmonis,
bisa bekerja sama dalam segala hal, baik dalam pekerjaan mereka, dalam permainan dan budaya mereka, maupun dalam mengupayakan kesejahteraan atau kemakmuran mereka. Ini suku pedalaman ya, suku yang jauh dari modernisasi. Tapi digambarkan dalam film itu mereka hidup saling menopang, ya, saling mensejahterakan satu sama lain. Ini komunitas yang bisa dibilang komunitas yang bahagia lah. Komunitas yang tentram, komunitas yang damai. Namun suatu hari sebuah botol terlempar dari sebuah pesawat, ya, pesawat kecil ya, bukan pesawat besar ya. Dan botol itu tidak jatuh, tidak pecah, jatuh di tanah. Lalu botol itu ditemukan oleh satu anggota suku tersebut. Nah, oleh kelompok suku tersebut, botol ini karena jatuh dari langit dianggap sebagai hadiah dari dewa mereka. Lalu botol itu dengan amat cepat bisa dipakai sebagai alat untuk berbagai macam-macam kegiatan. Ya, dipakai untuk bermain, dipakai untuk alat memasak, dipakai untuk bekerja dan lain sebagainya. Artinya botol ini dianggap bertuah dan memiliki banyak fungsi. Namun pada akhirnya alat ini lalu menjadi godaan karena alat ini hanya satu, botol ini hanya satu. Dan akhirnya ini menjadi sumber masalah. Mulai ada persaingan untuk menggunakan alat tersebut. Lalu disinilah suku tersebut mulai mengalami pengalaman yang sulit. Pada akhirnya mereka mulai jatuh pada godaan untuk mementingkan diri, iri hati, cemburu, bahkan marah, bahkan membangun permusuhan, bahkan dengan tindakan kekerasan gara-gara botol tersebut. Jadi botol ini sudah menjadi sarana alat yang jahat. Jadi kita bisa lihat komunitas rahmat, komunitas damai, komunitas bahagia tadi mulai terancam, mulai menghadapi kekacauan dan mulai menghadapi masalah. Nah, tapi cerita God Must Be Crazy tidak berhenti di persoalan perselisihan mengenai perebutan botol, Bapak Ibu. Ada tokoh yang namanya He, ya, tokoh protagonis, tokoh yang mencoba menawarkan penyelesaian terhadap masalah tersebut. Ia meminta izin kepada semua penduduk suku tersebut untuk mengembalikan botol itu pada dewa yang sudah membuangnya ke suku. Lalu mereka sepakat karena disadari itu menjadi sumber perselisihan. He tadi membawa botol dan mulai perjalanan. Ya, kita lihat film itu kan dia selalu lari mencari di mana itu dewa yang mereka anggap tinggal, ya, tempat di mana tinggal dewa. Dan dalam perjalanan itu tokoh ini dia banyak belajar karena dia ketemu dunia modern, dia mempelajari banyak budaya dan termasuk membandingkan dengan apa yang dia lakukan di sukunya. Nah, Bapak Ibu, ternyata komunitas yang damai bukan hanya komunitas yang sulit untuk diupayakan. Tapi komunitas damai juga komunitas yang paling gampang untuk dirusakkan. Komunitas cinta kasih itu ya wujud botol bisa macam-macam ya. Yang kita perebutkan bisa macam-macam, yang kita pertengkarkan bisa macam-macam. Kita belajar dari bacaan Injil Matius, kita spesifik pada bacaan Injil Matius. Di dalam bacaan Injil Matius, Tuhan Yesus sebenarnya mau mengajarkan cara menjadi muridnya. Cara membentuk, membangun komunitas cinta kasih. Dan apa yang harus pertama kali dilakukan? Kita mendapatkan semacam petunjuk teknis ya, sederhana. Mulai dari ayat 15, jika ada salah satu dari saudaramu berbuat salah, berbuat dosa, saya baca sekali lagi,
apabila saudaramu berbuat dosa. Nah, mari kita berpijak pada persoalan tersebut. Jika ada salah satu saudaramu berbuat dosa. Bapak Ibu, kata berbuat dosa ini dalam perjanjian baru diterjemahkan dari kata harmonton, dari kata dasar hamartia. Harmonton ini muncul dalam 3 kali di Injil Matius. Yang pertama dipakai pada saat Yudas menyesali pengkhianatannya. Dia merasa berdosa. Yang kedua pada saat Petrus bertanya, berapa kali kami harus mengampuni dosa atau kesalahan orang lain. Ini kata harmonton juga. Dan yang terakhir dalam perikop kita ini, yaitu ketika Tuhan Yesus menasihati para murid tentang bagaimana kalau ada salah satu dari saudaramu berbuat dosa. Bapak Ibu, hamartia itu arti harafiahnya adalah meleset dari sasaran. Salah sasaran. Keadaan yang mengarah pada keadaan yang tidak ideal. Sesuatu yang sulit. Harmonton itu sesuatu yang mengancam komunitas. Komunitas rahmat bisa hancur kalau ada perbuatan dosa. Dan itu terwujud dalam diri keyakinan yang salah arah maupun perilaku yang salah arah. Sehingga melalui perbuatan dosa ini akhirnya orang melewatkan kesempatan baik. Orang mengabaikan perbuatan baik. Orang salah paham. Orang miskomunikasi. Jadi dampak dari perbuatan dosa salah satu orang, dampaknya luar biasa. Sama seperti tadi, botol bisa merusak keharmonisan suku pedalaman tadi. Nah Bapak Ibu, bacaan Injil Matius 18 perikop ini sebenarnya tidak hanya mendorong pada kita masing-masing untuk mengajukan pertanyaan, apa yang selama ini kita lewatkan? Hamartia apa yang kita lakukan? Botol keegoisan apa atau kesombongan apa? Bagian dari bacaan Roma tadi apa yang sudah kita terak, kita langgar, yang sudah merusak komunitas cinta kasih, baik itu di keluarga maupun di masyarakat. Tapi juga meskipun itu membutuhkan suatu upaya ya, seperti Hi tadi membuang botol tidak mudah, dia melakukan perjalanan. Ini juga berbicara tentang bagaimana cara kita menghadapi tidak hanya dosa kita, tapi cara menghadapi hamartia orang lain. Nah, mari kita mulai dari diri sendiri dulu. Jadi kalau kita berbuat dosa dan kita mengharapkan penebusan atau pengampunan, ada teknik 5 jari yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah katakan, ungkapkan kepada Tuhan. Lalu minta maaf, mohon ampun. Lalu yang ketiga, hentikan. Lalu yang keempat, atur ulang, reset. Dan yang kelima, mulai lagi. Mulai lagi, hidup baru lagi. Itu rumus ya yang sangat dalam tapi sekaligus sederhana supaya kita bisa menerima anugerah. Katakan, lalu minta maaf, belajar menghentikan, mengatur ulang, lalu melakukan yang benar, tidak salah sasaran. Jadi Matius 18 ini adalah petunjuk bagaimana kita bisa memeriksa nurani kita masing-masing dalam berperan membangun komunitas. Tapi juga bagaimana kita bisa mendukung saudara kita yang jatuh dosa. Kita lihat langkah demi langkah dari firman Tuhan Yesus tadi. Ya, kita tidak hanya merenungkan botol kita, tapi juga bagaimana kalau orang lain juga memiliki botol tadi. Di
beri 5 langkah oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, bicara secara pribadi perorangan, privat, jaga kerahasiaan. Kalau ada saudara kita yang memiliki masalah atau memiliki botol tadi. Yang kedua, jika memang tidak mau diingatkan, ajak ya, mereka yang terpercaya, 2 atau 3 orang untuk melakukan peneguhan. Kalau juga belum bisa, bawa dalam persekutuan, dalam jemaat, dalam komunitas rahmat, agar tetap didoakan bersama, agar kasih karunia tetap ada. Dan jika memang tidak ada perubahan, tidak ada pertobatan, ya biarkanlah orang itu, anggaplah dia sebagai pemungut cukai atau orang yang tidak percaya, tetapi tetap berdoa. Dan yang kelima, tetap berdoa tidak hanya untuk orang tersebut, untuk pengampunan bagi orang tersebut, kita juga berdoa untuk diri kita sendiri supaya kita tidak jatuh dalam dosa yang sama. Nah, langkah-langkah tadi baik untuk pribadi maupun untuk saudara kita selalu mensisakan residu, mensisakan masalah, mensisakan sampah ya dari hamartia. Kita buang jauh-jauh residu itu. Nah, Bapak Ibu, dalam kitab Roma 16 kita diingatkan tentang bahaya hamartia bisa mengakibatkan perpecahan. Galatia 6 mengajak kita menghadapi soal hamartia ini dengan penuh kelembutan, dengan kesabaran yang panjang. Seorang teolog yang bernama Dietrich Bonhoeffer yang hidup pada zaman kebangkitan Nazi Jerman pada tahun 1939 pernah menulis buku berjudul Life Together. Buku Life Together itu adalah cara dia untuk menggambarkan bagaimana komunitas kasih karunia itu dihidupi. Kalau dalam bahasa istilah Alkitab adalah persekutuan, koinonia, Life Together. Nah, dalam buku tersebut Bonhoeffer menuliskan, ini yang jarang-jarang kita kerjakan. Dia menuliskan demikian, tidak ada yang lebih kejam daripada kelembutan yang membuat orang lain berdosa. Jadi kalau kita terlalu sabar, terlalu lembut, terlalu baik, dan membuat orang berdosa, membiarkan mereka berdosa, itu kita sedang melakukan kekejaman. Dia melanjutkan, tidak ada yang lebih penuh kasih atau berbelas kasih daripada teguran keras yang mengundang saudara kita bertobat. Jadi perbuatan kasih itu justru ketika orang diajak untuk bertobat, meskipun teguran itu terasa keras pada saat disampaikan. Jadi Bapak Ibu memang tidak mudah untuk menjaga botol atau membuang botol tadi. Kita harus berjuang, berdoa, bekerja keras, membangun komunitas supaya komunitas kita diberkati, supaya keluarga kita diberkati, gereja kita diberkati, bangsa kita diberkati. Namun kita juga perlu sadar komunitas entah itu keluarga, gereja, bangsa belumlah sempurna. Ada pepatah abad pertengahan yang mengatakan demikian Bapak Ibu, ini juga mengingatkan kita. Gereja itu seperti bahtera Nuh. Bapak Ibu pernah membayangkan bahtera Nuh, di dalamnya ada isi berbagai macam binatang. Kita bisa tidak tahan dengan bau busuk di dalam bahtera itu, kecuali jika ada badai. Jadi kalau ada badai, perhatian kita bukan pada bau busuk. Tapi kalau tidak ada badai, bahtera itu berjalan lancar, mulai menyengat bau busuk itu. Nah, ini pepatah abad pertengahan yang mengingatkan kita itu semua saling tidak sempurna. Mari kita saling menyempurnakan.
Jadi untuk membangun komunitas kasih, kita harus mencoba dan berjuang. Sehingga pada akhirnya kita bisa memperoleh manfaat. Meskipun manfaatnya masih kecil. Meskipun terasa sulit. Tapi kalau kita bisa mendapatkan hasilnya, itu akan memuaskan dan menyenangkan kita. Oleh karena itu, baik dalam keluarga, dalam jemaat, maupun dalam kehidupan berbangsa, mari kita memohon kasih karunia supaya dalam komunitas keluarga kita, gereja kita, masyarakat kita terus bisa menemukan kepuasan, menemukan kegembiraan, menemukan kebahagiaan. Supaya botol-botol itu bisa kita singkirkan bersama. Semoga ajaran Tuhan Yesus, Sang Guru sejati, memampukan kita untuk membangun komunitas yang penuh kasih. Amin. Saat teduh untuk kita. Bapa Surgawi, melalui ajaran dan karya Juru Selamat kami, Engkau telah mengaruniai kami kasih pengampunan. Engkau inginkan agar membentuk komunitas kasih. Engkau telah memberi teladan sendiri bagaimana kami bisa mengampuni sesama kami. Karena Engkau telah mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Dan bagaimana kami saling memperlengkapi satu sama lain dalam komunitas. Kami saling memperhatikan keberadaan kami masing-masing. Sehingga kami boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera. Oleh karena berkat dan pertolongan. Kami serahkan kehidupan keluarga kami satu persatu. Kami mohon berkat-Mu untuk setiap anggota keluarga kami. Kami juga menyerahkan persekutuan cinta kasih kami di GKJ Ambarawa. Tuhan tolong majelis gereja. Tuhan tolong setiap warga gereja. Kami berdoa secara khusus untuk saudara kami yang mengalami pergumulan, yang membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Baik saudara kami yang sedang bergumul dalam kehidupan, maupun saudara kami yang sedang sakit. Sedang mengupayakan pemulihan kesehatan. Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kiranya Engkau beri pimpinan kepada para pemimpin kami. Engkau beri hikmat kepada para pemimpin kami. Sehingga para pemimpin kami dapat mengarahkan kehidupan bersama kami dalam menghadapi berbagai masalah. Baik masalah virus pandemi corona, maupun masalah keamanan, masalah kesejahteraan, ekonomi, bahkan masalah kehidupan bersama dalam keanekaragaman. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Tuhan jauhkan dari berbagai mara bahaya. Tuhan, kami menyempurnakan doa kami dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri, mari kita respon
dengan kidung jemaat 339, maju Laskar Kristus lawan kuasa gelap. Lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalan di depan, majulah iringi pandit cemerlang. Majulah Laskar Kristus lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Bersama dengan umat Tuhan di semua segala apa dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mewujudkan persekutuan cinta kasih, komunitas di mana rahmat Allah selalu tersedia, baik komunitas di keluarga, di masyarakat, di gereja, dan di bangsa negara. Dan terimalah berkat Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita akhiri ibadah kita dengan bait yang ketiga, Bagai Laskar Jaya.